Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita tadi sudah mendengarkan bacaan sabda Tuhan yang diambil dari penginjil Matius, mengisahkan tentang ajakan juru selamat. Jadi dalam bacaan tadi kita mendengar pada bagian awal, Yesus berdoa kepada Bapanya, mengucapkan syukur ya kepada Bapanya karena Dia berkenan untuk memberikan orang kecil ya kepada mereka, bukan orang bijak dan orang pandai. Kita tahu orang bijak dan orang pandai itu ya mempunyai banyak mempunyai wawasan yang luas, mempunyai mempunyai pikiran-pikiran yang sangat abstrak, dan tentunya juga mereka itu tak ingin mengakui kelemahan kadang-kadang ya, tinggi diri lah. Mereka menganggap posisi mereka itu ya sebagai orang penting yang perlu dihormati dan perlu didengar ya. Dan karena itu tak ada alasan bagi mereka untuk mau merendahkan diri mereka ya, merendahkan diri dalam arti tak mau tunduk ya kepada apapun, dan juga tentunya tidak rendah hati dalam arti ini secara umum ya, bukan berarti ini menunjuk kepada tokoh pribadi-pribadi tertentu, tetapi ini secara umum yang memang mungkin menggambarkan karakter-karakter dari orang bijak dan orang pandai seperti itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersyukur karena orang kecil. Nah, orang kecil yang dimaksud itu bukan orang pendek ya, atau bukan orang miskin atau orang apa, tetapi dalam arti di sini orang kecil itu orang yang rendah hati ya, orang yang setia, yang mau membuka hatinya akan sabda Tuhan, akan ajaran Tuhan, akan ajakan-ajakan Tuhan ya. Tentu di sini Yesus senantiasa berhadapan dengan para pendengarnya yang sederhana, orang-orang kecil ya, orang-orang ya anonim lah boleh dibilang begitu. Mereka tidak pandai, mereka tidak terlalu bijak atau tidak terlalu pandai ya, tetapi mereka orang-orang sederhana yang memang membutuhkan semacam motivasi, membutuhkan peneguhan, membutuhkan belas kasihan ya dalam situasi kehidupan mereka. Ya, orang-orang kecil itu bisa saja mereka yang terlantarkan, yang terpinggirkan, mereka yang sakit, mereka yang kerasukan. Singkat kata bahwa mereka yang tak diperhatikan oleh sebuah komunitas sosial atau sebuah fakta di dalam sebuah fenomen kompetisi yang kuat gitu ya. Jadi mereka yang mengalami kekurangan seperti itu ya tidak terlalu memberikan kontribusi yang bagus untuk terbangunnya sebuah realitas sosial. Padahal hal yang mereka lupakan dari tindakan mereka itu adalah sisi kemanusiaan
di mana di hadapan Allah semua manusia itu sama. Cuman identitas yang mungkin membedakan, yang mengkategorikan. Tetapi di hadapan Allah semua manusia itu adalah sama. Citra Allah. Karena mereka atau karena manusia adalah ciptaan Allah itu sendiri. Dan tentu di sini ajakan yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai hidup itu, baik hidup kita sendiri maupun memperhatikan hidup orang lain. Jadi orang-orang kecil inilah yang membuat Yesus kemudian berdoa syukur ya kepada Tuhan. Orang kecil ini juga ya mereka yang pandai dan bijak, dalam arti mereka yang rendah hati ya. Mereka yang membuka dirinya akan sabda Tuhan, akan ajaran Tuhan, ajakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah doa syukur dari Yesus. Dan pada akhirnya Yesus mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yesus mengajak ya manusia, kalian yang letih lesu berbeban berat. Itu tadi mereka semua yang mengalami goncangan-goncangan hidup, mengalami pengalaman-pengalaman jatuh, mengalami pengalaman-pengalaman tersingkirkan, tersudutkan, tereliminasi ya, atau termarginalisasi dalam kehidupan sosial, yang membuat hidup mereka itu menjadi beban, membuat mereka lesu, kehilangan harapan. Jadi Yesus mengajak agar mereka itu datang kepada Yesus, dan tentu di situ, di dalam diri Yesus mereka akan menemukan terang seberkas cahaya harapan, dan juga seberkas cinta, seberkas kasih yang mengalir dari belas kasihan Allah sendiri. Yesus mengajak mereka untuk pergi kepadanya. Dan selain Yesus mengajak untuk datang kepadanya, Yesus pun meminta mereka untuk pikul kuk yang kupasang, atau memikul kuk yang dipasang dan belajar kepadanya. Karena aku lemah lembut, untuk belajar kelemah lembutan, kerendahan hati. Dan itu tadi tujuannya agar kalian jiwamu mendapat ketenangan. Artinya kan kita yang sudah diajak tadi, mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman itu tadi, diajak Yesus datang kepadanya, lalu Yesus pun memberikan kepada mereka suatu tugas tertentu, yaitu memikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kuk yang dipasang Yesus tentu dalam arti ini bahwa kebenaran yang diajarkan oleh Yesus itu sekiranya menjadi pedoman atau pegangan bagi mereka dalam menjalani hidup. Dan juga tentu Yesus mengajarkan atau mengajak untuk belajar padanya. Belajar dalam arti ini mungkin kita belajar tentang kelemah lembutan yang ditampilkan oleh Yesus sendiri. Di mana dia orang yang memaafkan, mengampuni, orang yang mengasihi dan bahkan mengasihi musuhnya. Dan juga orang yang berbelas kasih ya, melihat penderitaan sesama, dia berempati dan bertindak atas penderitaan itu ya. Menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang bersedih, menyatukan orang yang terpecah belah dan sebagainya. Yesus itu menunjukkan sisi dirinya sebagai Allah yang memang Allah yang berbelas kasih. Dan di sini Yesus pun mengatakan, belajarlah padaku akan kerendahan hati. Ya, ini ya sekiranya yang menjadi poin penting yang perlu dipegang juga ya, rendah hati. Rendah hati itu menunjuk kepada diri yang tidak sombong ya, diri yang tidak angkuh, tapi diri yang senantiasa membuka hatinya, membuka pikirannya terhadap realitas sosial, terhadap penderitaan orang lain, dan yang paling penting adalah rendah hati membuka hati di hadapan Allah yang mengasihinya. Tuhan sendiri pun begitu ya. Meskipun dia itu dalam arti di sini adalah Allah Putra ya, tapi dia dengan segala kerendahan hatinya rela meninggalkan meninggalkan keberadaannya sebagai putra tunggal dalam kemegahan atau dalam tahtanya, turun ke dalam tahta manusia, di mana dia di sana menjalankan suatu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Sehingga pada akhirnya pun Tuhan kembali kepada tahtanya. Dan tentu di sini itulah hal-hal yang kita belajar ya. Kita belajar pada Yesus akan kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. 2 poin ini setidaknya ya mengantar kita ya pada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu mengajar kita ya untuk bertindak dalam hidup ini, atau untuk hadir di tengah kehidupan ini dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati,
sebab hal itu yang sekiranya akan menggerakkan seseorang untuk senantiasa menghargai kehidupan ini, mengasihi sesama mereka yang membutuhkan, dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudari, semoga ajakan juru selamat hari ini ya semakin meresap dalam hati kita dan meneguhkan iman kita. Amin.